Yang dapat menampung keberlimpahan hasil adalah jiwa. Ketika hasil bertumbuh tetapi jiwa tidak bertumbuh, maka Anda akan menjadi idiot. Tumbuh raganya saja, namun jiwanya masih kanak-kanak. Yang namanya idiot itu biasanya badannya sudah gede, sudah dewasa, sudah remaja, tetapi nalar dan kesadarannya masih kanak-kanak. Perintangan itu agar Anda tidak idiot. Dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, diceritakan tentang karir Lenin dan Hitler. Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, yang lebih masyhur dengan nama Lenin, sebutan Lenin. Seorang pemimpin politik yang paling bertanggung jawab terhadap berdirinya komunisme di Rusia. Sebagai penganut Karl Marx yang gigih dan setia, Lenin meletakkan dasar politik yang hanya bisa dibayangkan oleh Karl Marx seseorang. Ia begitu cepatnya mampu menyebarkan komunisme ke seluruh penjuru dunia. Ironisnya, biar ia menghabiskan sepenuh umurnya dalam percobaan melenyapkan penindasan, hasil yang dicapainya dari perjuangan adalah penghancuran semua segi kebebasan pribadi. Uni Soviet yang secara singkat didirikannya pun tidak bisa mencapai usia 1 abad. Namanya Adolf Hitler, lahir tahun 1889 di Braunau, Austria. Sebagai remaja, ia merupakan seorang seniman gagal yang kapiran, dan kadang-kadang dalam usia mudanya ia menjadi seorang nasionalis Jerman yang fanatik. Siapapun tahu sejarah Hitler dengan Nazinya, Hitler akan tetap terkenal karena seluruh kisah menyangkut dirinya begitu menyeramkan dan menarik. Betapa seorang asing yang bernama Hitler yang dilahirkan di Australia, bukan lahir di Jerman, kemudian menjadi penguasa di Jerman. Betapa seorang yang tak punya pengalaman politik sama sekali, tak punya duit, tak punya hubungan politik, mampu dalam masa kurang dari 14 tahun menjadi pemimpin kekuatan dunia yang menonjol. Tetapi meski pengaruh Hitler terhadap generasinya begitu besar, akibat dari tindakan-tindakannya di masa depan tampaknya tidaklah seberapa besar. Hitler boleh dibilang gagal total merampungkan sasaran cita-cita manapun, dan akibat-akibat yang tampak pada generasi berikutnya malah kebalikannya dari apa yang ia kehendaki. Misalnya, Hitler bermaksud menyebarkan pengaruh Jerman serta wilayah kekuasaan Jerman, tetapi daerah-daerah taklukannya meski teramat luas hanyalah bersifat singkat dan sementara, dan kini bahkan wilayah Jerman sekarang masih lebih kecil ketimbang Republik Jerman tatkala Hitler belum menjadi kepala pemerintahan. Adalah dorongan nafsu Hitler ingin membantai Yahudi. Tetapi 15 tahun sesudah Hitler berkuasa, sebuah negara Yahudi merdeka berdiri untuk pertama kalinya setelah 2000 tahun. Hitler membenci baik komunisme maupun Uni Soviet, tetapi sesudah matinya dan sebagian disebabkan oleh perang yang dimulainya, Rusia malahan memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang luas di Eropa Timur, dan pengaruh komunisme di dunia malahan semakin berkembang pesat. Hitler menggencet demokrasi, malahan bermaksud menghancurkannya, bukan saja di negeri lain melainkan di Jerman sendiri. Namun Jerman Barat sekarang menjadi negeri yang menjalankan demokrasi dan penduduknya kelihatan lebih membenci kediktatoran dari generasi yang manapun sebelum masanya Hitler. Dalam waktu yang begitu singkat, Hitler dan Lenin membangun kekuasaan, mempengaruhi peradaban dunia, dan mencapai kemenangan dengan murah, seolah tanpa jerih payah yang berarti. Dalam waktu singkat pula hasilnya musnah. Segala hasil itu terukur dengan upayanya. Al-ajru ala qadrit ta'ab. Hasil itu sesuai dengan kadar kepayahannya. Yang dapat menampung keberlimpahan hasil adalah jiwa. Ketika hasil bertumbuh tetapi jiwa tidak bertumbuh, maka Anda akan menjadi idiot. Tumbuh raganya saja, namun jiwanya masih kanak-kanak. Yang namanya idiot itu biasanya badannya sudah gede, sudah dewasa, sudah remaja, tetapi nalar dan kesadarannya masih kanak-kanak. Itu adalah idiot. Ketika jiwanya masih kanak-kanak, bagaimana jiwa akan mengelola sistem berhasil yang akan didapatkan? Agar jiwa bertumbuh sehat, jiwa itu perlu merasakan jerih payah, karena ketika mata menangis, jiwa mengerti maknanya. Perlahan jiwa menjadi dewasa. Saat jiwa menjadi dewasa, Anda baru bisa mengendalikan hasil yang diperoleh. Jadi bagaimana ciri ketika cita-cita akan gagal?
Cirinya, hasilnya itu mudah diperoleh tanpa bisa bercerita tentang penderitaan apapun. Sebaliknya, ciri cita-cita yang akan gilang gemilang, cirinya banyak terintangi. Karena perintangan hakikatnya adalah penyiapan jiwa Anda menjadi dewasa untuk menerima sebuah hasil yang maksimal. Makin tinggi tingkat perolehan, makin tinggi pula tingkat rintangannya. Lenin dan Hitler gagal karena jiwanya masih kerdil. Bagaimana mereka bisa memperoleh hasil besar? Lenin dan Hitler itulah orang-orang yang tumbuh secara idiot. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Adakah kamu kira bahwa kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji seperti halnya orang-orang sebelum kamu? Mereka itu ditimpa kemiskinan dan kemelaratan yang sangat dan mereka menderita goncangan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Dan yang tertinggi adalah Tuhan. Makin tinggi cita-cita Anda kepada Tuhan, makin tinggi pula tingkat perintangannya, makin tinggi pula sedihnya. Maka tinggikan cita-cita akhlaknya kepada Tuhan, maka makin tinggi pula ujiannya. Namun bukan berarti kemudian menjadi belief bahwa Anda ingin mendapatkan spiritual tinggi, Anda akan mendapatkan prestasi tinggi. Itu syaratnya harus penuh dengan kesulitan. Tidak, jangan menjadi keyakinan. Itu adalah resiko yang mengalir secara otomatis. Ketika kemudian Anda punya cita-cita tinggi, ingin meraihnya dengan sukses, maka agar Anda tidak idiot, kemudian dimunculkan sebuah resiko yang namanya resiko perintangan. Dan itu adalah bagian daripada tatanan Allah agar kemudian Anda tidak tumbuh dengan idiot.